budaya. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang pertama di kelas 11 semester ganjil ini. Nah, bab yang pertama itu adalah moralitas. Nah, bab pertama atau bab 1 itu adalah moralitas. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang apa itu moralitas. Nah, biasanya kalau di dalam agama Buddha itu moralitas bisa juga diartikan, bisa juga disebut dengan sila. Nah, arti sila dalam KBBI diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa. Jadi maksudnya adalah sila itu adalah peraturan yang berhubungan dengan perbuatan yang baik, aturan supaya orang bisa berbuat baik. Nah, itu di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus arti sila dalam arti yang lebih luas, yaitu adalah etika, termasuk dalamnya perilaku pikiran sesuai dengan norma atau kehendak. Jadi etika itu juga bisa disebut dengan sila, etika yang baik, etika yang sesuai dengan norma atau aturan. Nah, kata sila merupakan kosakata dari bahasa Pali, atau sila itu berasal dari bahasa Pali yang saya tadi itu dalam arti bahasa Pali, sila itu artinya etika. Kata sila secara sempit diartikan sebagai moral. Kalau moral itu biasanya cuma mencakup perbuatan yang berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh badan jasmani. Terus kalau sila dan winaya itu merujuk pada yang sama, maksud itu sama artinya. Selanjutnya itu ada sila pertama kali diajarkan Buddha itu pada waktu Dhammacakkappavattana Sutta, atau pada waktu khotbah pertama Buddha kepada 5 orang petapa. Ya, walaupun di sana itu enggak dikatakan bahwa khotbahnya itu spesifik tentang sila, tapi di dalam khotbah itu, di dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu, kalau kita lihat itu ada penjelasan tentang sila. Dan nanti kita bisa lihat penjelasan silanya itu di mana. Nah, menyambung ke tadi, isi dari Dhammacakkappavattana Sutta itu adalah apa? 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia itu ada duka, sebab duka, terhentinya duka, jalan menuju terhentinya duka. Nah, di dalam jalan menuju terhentinya duka itu ada namanya unsur sila, ada bagian dari sila. Dari 8 jalan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sila, samadhi, dan panya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa sila ada di dalam 4 kebenaran mulia yang dipaparkan pada waktu khotbah pertama Buddha pada 5 orang petapa. Nah,
kalau dalam Sula Wedala Sutta itu disebutkan bahwa ucapan benar, perbuatan benar, penghirauan benar termasuk dalam sila. Ucapan, perbuatan itu sila, kehidupan juga sila. Ini termasuk bagian dari sila di dalam Jalan Mulia Brosur 8. Nah, ini usaha benar, daya upaya benar, dan samadhi benar itu termasuk dalam kelompok samadhi. Tadi ada dari 8 cara utama itu ada 3 kelompok sila, yaitu tadi yang kelompok sila. Nah, ini yang termasuk kelompok samadhi. Nah, ini setelah itu termasuk kelompok panya. Nah, kelompok panya itu ada pandangan benar, pilihan benar, itu termasuk kelompok panya. Nah, selanjutnya kita bahas dari yang kelompok sila, karena materi kita tentang sila. Nah, yang termasuk kelompok sila itu ada ucapan benar atau sama waca. Sama artinya benar, waca artinya ucapan. Jadi ucapan benar adalah ucapan yang tidak didasari dengan loba, dosa, dan moha, atau keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Jadi ucapan kita yang termasuk ucapan benar, ucapan itu nggak ada kebenciannya, nggak ada kebodohan batinnya, itu nggak ada keserakahannya. Itu adalah ucapan yang benar. Ini ada yang termasuk ucapan yang benar. Ada ucapan jujur, ucapan yang mendamaikan atau tidak memecah belah, bicara sopan atau tidak berbicara kasar, ucapan yang bermanfaat atau tidak omong kosong. Nah, itu adalah ucapan yang termasuk ucapan yang benar. Nah, yang ini itu adalah yang kedua, itu adalah perbuatan benar atau sama kamanta. Nah, perbuatan benar itu adalah perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi keserakahan, kebencian, kebodohan batin, atau perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi loba, dosa, dan moha. Nah, ini ada beberapa, ada 3 yang termasuk perbuatan benar. Nah, 3 ini itu ada di dalam Pancasila Buddhis. Itu adalah tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak berbuat asusila. Nah, yang ketiga itu adalah bagian sila. Yang ketiga itu adalah penghidupan benar atau sama jiwa, yaitu cara menjalani kehidupan dengan prinsip-prinsip kebenaran. Jadi maksudnya itu ketika kita sedang bekerja, kita sedang mencari uang, nah kita harus dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan aturan. Misalnya usaha kita, kerja kita bukan dari menipu. Nah, itu adalah termasuk yang benar. Nah, di sini ada beberapa, itu ada 5 pedangan yang hendaknya untuk tidak dilakukan. Itu menurut Anguttara Nikaya. Bisa berdagang senjata, makhluk hidup, berdagang daging, berdagang zat yang bukan, dan berdagang racun. Nah, 5 pedagang itu hendaknya untuk tidak dilakukan. Karena kalau pengen berdagang itu bisa berdagang barang-barang yang lain selain barang itu. Nah, ini ada 4 penafsiran sila menurut kitab Visuddhimagga. Nah, dari 4 itu, dari mana 4 itu? Yang pertama menunjukkan sikap batin atau kehendak. Nah, kehendak di sini adalah maksudnya kehendak-kehendak yang baik.
Terus yang kedua menunjukkan kehindaran. Jadi sila itu sebenarnya adalah tujuannya untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang buruk atau penghindaran ke hal-hal yang buruk. Terus yang ketiga menunjukkan pengendalian diri. Dengan menjalankan sila otomatis kita mengendalikan diri supaya tidak berbuat yang buruk, supaya terus berbuat yang baik, melakukan perbuatan yang baik. Nah, penafsiran yang keempat itu adalah menunjukkan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Namanya orang menjalankan sila itu pasti dia tidak akan melanggar peraturan. Kalau melanggar peraturan berarti ya tidak menjalankan sila, itu namanya bukan sila kalau melanggar aturan. Terus yang selanjutnya adalah beberapa sila di dalam Sutta-sutta. Itu ada yang ada Brahmajala Sutta, ada Samanapala Sutta. Terus yang selanjutnya itu ada nih, ada ciri-ciri sila. Nah, ciri-ciri sila itu ada dua sebenarnya, yaitu ketertiban dan ketenangan. Jadi orang yang menjalankan sila itu pasti tertib, perubahannya tertib, perilakunya tertib dan tenang, pelakunya itu tenang, enggak gugup, enggak kusah-kusuk, karena tidak memiliki kesalahan, tidak ada penyesalan. Nah, mungkin pertemuan kali ini atau video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu. Akhir kata, Namo Buddhaya.